Ibu nitipin ayam ke peternakan untuk disuruh kerja. Ayam ini adalah duit. Terus kamu mau digaji berapa nih? Samain aja lah sama gaji ibu. Halo tukang nonton yang masih rebahan, apa kabar kalian hari ini? Gak pakai lama, hari ini saya di konten Ruang Sekilas Film akan memulai jalan cerita dari sebuah film Indonesia dengan penampilan scene dari Vino G. Bastian yang berperan sebagai Sultan dalam film drama komedi penuh sarkas yang berjudul Gampang Cuan. Teh ngirit. Tuh mama kan nih izin. Film ini dimulai saat Sultan dengan senyum sumringah dan bangga mengatakan bahwa dirinya kini telah sukses memiliki ini itu anu-anu atau yang kita singkat saja menjadi perantau sukses di kota besar Jakarta. Mendengar berita melalui video call ini, keluarga Sultan yang ada di kampungnya merasa bangga atas pencapaian si Sultan. Padahal di balik cerita suksesnya itu ternyata Sultan hanyalah budak kampret sebuah properti di ibu kota. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari sosok Sultan ini kecuali cerita kebohongannya itu sendiri. Adepin aja kenapa sih? Scene berlanjut saat Bilkis yang diperankan Anya Geraldine dan Aji adiknya datang ke balik kampung dan melihat si Eneng teman sepermainannya Bilkis waktu bermain di kolam Haji Miun sedang asyik membagikan harta rampasan perang dari ibu kota. Suksesnya si Eneng ini berasal dari jualan skincare katanya. Melihat ketajiran si Eneng ini membuat Bilkis pun tertarik dan ingin sukses merantau di Jakarta. Namun si Eneng malah terlihat enggan untuk mengajak Bilkis ke Jakarta dengan alasan Bilkis masih ada emaknya yang harus dia jaga. Walau seperti itu, Bilkis tetap bertekad untuk pergi merantau ke Jakarta suatu hari nanti. Adegan berganti ke Sultan yang ternyata budak kampret yang selalu datang telat ke kantor. Dimana telatnya si abang Sultan ini kali ini membuat bosnya menjadi marah besar. Singkat cerita nggak pakai surat, nggak pakai rapat, karena Sultan sering telat, maka dia pun mendapatkan hukuman bernama pecat. Sesaat setelah dirinya dipecat, curhatlah si abang Sultan kepada besti telolet yang memang suka telat mikir yang bernama Ompar alias Om Parkir. Dalam sesi curhat ini, kata demi kata Sultan rajut demi mendapatkan simpati dari bestinya ini. Namun ternyata si Ompar yang telat mikir ini hanya bisa menjawab, oh ya, oh iya. Faiz. Scene berpindah saat Bilkis berbicara kepada tetua kampungnya bernama Mamang Faiz. Singkat cerita, nggak mau pakai lama, Bilkis meminta tolong kepada si Mamang untuk merayu emaknya yang diperankan Meriam Belinda untuk bisa memberikan izin kepada Bilkis merantau ke Jakarta bersama Sultan. Awalnya emak terasa berat memberikan izin, namun karena merasa Sultan sudah sukses dan dianggap bisa memberikan jalan suksesnya juga kepada adiknya, dia pun mendapatkan izin. Bilkis sangat senang bertabur gembira mendapatkan izin dari emaknya itu. Menjelang berangkat, Mamang Faiz yang merupakan tetua di kampung itu menitipkan sebuah amplop coklat yang untuk disampaikan kepada Sultan. Tanpa keberatan, Bilkis pun menerima amplop itu tanpa dia tahu apa isi di dalamnya. Scene kemudian berpindah saat Bilkis sampai di halaman depan sebuah kantor yang dianggapnya sebagai kantor milik Sultan. Singkat momen, masuklah Bilkis ke dalam kantor tersebut sambil mencari kakaknya. Namun bukan sambutan meriah yang Bilkis dapatkan, malah dia diusir karena dianggap salah alamat dan salah orang. Merasa dibohongi selama ini, Bilkis akhirnya mendapatkan alamat sesungguhnya si abang Sultan dari bestinya si Ompar. Di mana Bilkis harus menerima kenyataan bahwa ternyata Sultan telah berbohong akan kisah suksesnya dan dia sendiri tinggal di sebuah istana tanpa kemegahan, sebuah rumah pinggiran yang bersebelahan dengan gedung bertingkat dan di mana Sultan baru saja menyandang status terbaru yakni pengangguran pemula. Scene pertemuan saudara yang sudah lama tidak bertemu dan saling pukul-pukulan di depan Ompar harus terhenti saat keduanya melihat pergerakan anggota debt collector yang berjalan maju mundur menuju ke rumahnya untuk menagih hutang. Gak pakai lama, Sultan lari masuk terbirit-birit bersama adiknya. Di momen ini hal kocak terjadi saat Ompar yang harusnya melindungi si kawan yang sedang bersembunyi malah dengan polosnya mengatakan bahwa orangnya ada kubang sambil ikutan menggedor pintu dan memanggil Sultan. Kocak. Di tengah gempuran dar-derdo dan diamnya Sultan, secara bersamaan dan tidak tepat momen terdengar suara telepon yang tidak lain berasal dari Mamang Faiz. Singkat cerita, Sultan mengangkat telepon tersebut dan Mamang Faiz mengatakan bahwa dia telah menitipkan sebuah amplop coklat yang berisi catatan hutang milik Abah Sultan yang telah meninggal.
Inti surat itu tertulis bahwa Abah Sultan memiliki hutang senilai 300 juta yang menjaminkan rumah milik emaknya tinggal. Oleh karena itu, Sultan diminta untuk segera membayarkan uang tersebut atau rumahnya akan disita oleh bank. Mendengar hal ini, Bilqis dan Sultan saling tuing-tuingan dan menyalahkan, di mana akibatnya gorden penutup jendela rumah mereka pun terlepas. Kini keduanya tidak bisa mengelak lagi, di mana tanpa basa-basi, abang debt collector yang telah sabar menunggu di luar rumah langsung menyita semua properti milik Sultan untuk dijual guna menebus hutang milik Sultan. Namun kata Melihat hidup Sultan yang tidak sesuai dengan harapan, maka Bilqis pun memilih untuk mencari sahabatnya, yakni si Eneng Skincare. Namun saat Bilqis mencoba menghubunginya, sayang sekali nomornya tidak aktif. Melihat hal ini, si abang Sultan pun mengatakan bahwa si Eneng Skincare bukanlah orang sukses ataupun kaya. Merasa tidak percaya dengan omongan Sultan, Sultan pun memaksa adiknya untuk ikut dan melihat kenyataan yang membuatnya Bilqis kecewa. Di mana rupanya benar kata si abang bahwa si Eneng Skincare tidak lain adalah si tukang pijat di sebuah spa dengan menggunakan nama samaran. Parahnya lagi, si Eneng tukang pijat ini menggunakan nama Bilqis sebagai nama samarannya. Merasa bersalah dan tidak ingin terjadi pertengkaran lebih lanjut, maka si Eneng Skincare pun mengajak si Bilqis untuk bekerja di sini. Namun pada waktu itu Bilqis menolaknya. nyos ya. Scene berlanjut keesokan harinya, di mana Sultan buru-buru akan melakukan sesi wawancara. Sementara itu, karena sudah terlanjur datang ke Jakarta untuk merantau sukses, Bilqis pun berubah pikiran, di mana dia menerima tawaran si Eneng pijat untuk bekerja di tempatnya. Namun di hari pertamanya bekerja, si Eneng Bilqis ini mendapat pelanggan lelaki mata keranjang yang super cerewet namun saya bukan sangat pijat yang itu, kaya ya. raya Aku yang juga bernama pernah Evan. Di mana pertemuan Bilqis dan Evan berakhir dengan pertempuran yang menyebabkan Bilqis dipecat. Walau seperti itu, Evan masih memberikan Bilqis maaf dan kesempatan untuk bekerja bersamanya, di mana Evan hendak menyewa jasa Bilqis untuk menemaninya makan malam dengan bayaran senilai 2 juta dan syarat yang berlaku untuk Evan maupun Bilqis. Nggak ada pegang-pegang. Singkat cerita, dengan balutan dress berwarna merah menyala, Bilqis terlihat sangat menawan dan cantik. Evan yang merasa bangga bisa didampingi oleh pacar sewanya itu, awalnya di hadapan teman-temannya masih pamer tentang nominal yang dia dapatkan dari pekerjaannya sebagai seorang trader saham. Dan setelah itu dengan jumawa juga, Evan memperkenalkan Bilqis sebagai pacar barunya di hadapan teman-temannya. Namun situasi kemudian tidak menguntungkan bagi Bilqis maupun Evan saat keduanya diminta oleh mereka untuk membuktikan bahwa Bilqis memang adalah pacar sungguhan Evan. Berada di situasi seperti ini, merasa tertantang, Evan pun mau tidak mau mencoba untuk memenuhi permintaan dari rekan kampretnya tersebut. Dan sialnya saat Evan hendak memajukan bibirnya, dia tidak melihat tangan Bilqis yang sedang mengepal, dan sebuah tinjuan bayangan pun melayang seketika. Scene berpindah saat Bilqis pulang ke rumah dan mendapati Sultan yang marah-marah karena Bilqis pergi tanpa pamit. Namun saat Bilqis menjelaskan dengan lembaran-lembaran berwarna merah dan alur cerita film, maksudnya cerita Bilqis mendapatkan uang tersebut, maka Sultan pun terdiam. Namun masalah lainnya muncul saat si Ompar membawakan sosok laki-laki yang tidak lain adalah adik si Sultan dan Bilqis. Keduanya pun kaget dengan hadirnya Aji, di mana Aji yang juga kaget dan merasa tertipu dengan si abangnya tanpa pikir panjang mencoba mengadu emaknya di kampung. Namun Sultan dan Bilqis berhasil menahannya. Bahkan di tengah tantrumnya Aji dengan satu gertakannya, Sultan berhasil menenangkan adiknya tersebut dengan mengatakan Kalau mau bahwa kuliah dia jangan lapor berjanji mama. akan memberikan tempat kuliah yang layak bagi adiknya supaya bisa hidup lebih baik lagi. Adegan kemudian berpindah saat Sultan tertarik dengan cerita Bilqis dan sosok Evan yang telah berani membayar mahal Bilqis untuk menjadi pacar sewaannya. Sultan tertarik untuk berbisnis saham. Sepertinya ini bisa merubah nasib hidup mereka dan membayar hutang keluarga mereka. Dan singkat momen tanpa takut dan malu, Bilqis mendatangi kantor Evan bersama si abang Sultan. Di mana saat itu selain mereka datang untuk meminta maaf, Bilqis juga meminta tolong kepada Evan untuk mengajarinya berbisnis di dunia saham. Pada awalnya terlihat Evan sebenarnya enggan menerima keduanya untuk join di bisnis ini. Namun karena Evan sendiri masih menyimpan rasa suka kepada Bilqis, maka dia pun menerima keduanya untuk belajar terkait berbisnis di dunia saham.
Dengan berbekal buku dan teori yang diberikan Evan, pada awalnya Bilqis dan Sultan mencoba mempelajarinya. Namun saat keduanya bukan bertambah paham malah bertambah pusing, maka Sultan pun mencoba melobi Evan dengan membantunya mencari jalan tengah yang lebih singkat. Evan pun memberikan jalan tengah tersebut kepada Sultan dan Bilqis, namun keduanya harus siap turun ke lapangan, di mana Evan memberikan sebuah alamat yang harus mereka datangi dan mencari informasi terkait saham. Terus Dan lu tentu saja mereka harus datang main ke dengan perusahaan- menyamar perusahaan menjadi Sultan. seseorang. CEO, bos, pemilik perusahaan. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my